Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salat dan taslim juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini saya akan mencoba membawakan materi terkait dengan bagaimana pandangan Islam terhadap kasus bom bunuh diri. Ya, baru-baru ini, tepatnya pada hari Ahad pada tanggal 28 Maret 2021, Makassar kemudian dihebohkan dengan peristiwa adanya ledakan bom di sebuah gereja di Jalan Kartini. Gereja ini merupakan gereja besar di Makassar, yaitu gereja Katolik Katedral. Ini saya kira sebuah peristiwa yang bukan hanya mengejutkan masyarakat tertentu, tetapi seluruh masyarakat Makassar tentunya, dan tentunya dalam konteks Indonesia juga ini adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak bagus ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika kehidupan masyarakat itu sedang aman dan damai. Kemudian dari kasus ini berkembang beberapa opini dan statement yang spekulatif ya. Ada yang mengatakan bahwa pelaku peristiwa ini berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris sebelumnya yang tidak sempat ditangkap dan lepas di Makassar lalu melakukan pengeboman. Ada juga yang langsung mengaitkan pelaku bom bunuh diri ini dengan jamaah tertentu ya, sampai masuk lagi ke istilah-istilah amalia-amalia. Padahal yang melakukan bom bunuh diri ini tidak ada yang hidup sama sekali. Motornya hancur, orangnya hancur, terurai ya, berserakan, tetapi kemudian orang langsung menjustifikasi, memutuskan bahwa ini terkait dengan kelompok ini dan kelompok itu. Harusnya kan dilakukan dulu penelitian secara mendalam, lalu kemudian memberikan statement. Ya, tapi bukan itu ranahnya yang akan kita bahas di sini. Yang jelasnya bahwa seluruh tentunya setiap agama itu tentunya tidak membenarkan perilaku-perilaku seperti ini. Melakukan pengeboman ini dua korban sebenarnya, dua peristiwa yang dalam Islam itu semuanya dilarang. Yang pertama itu adalah membunuh diri, jadi membawa bom itu. Sudah jelas kalau bom itu meledak, maka pasti yang membawa bom itu ya akan mati. Kecuali kalau itu hanya petasan, tapi kalau ledakan itu yang kelasnya kelas bom, maka
Pasti ketika bom itu meledak, pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Kemudian ada juga di situ korban, ada yang terbunuh. Nah, ini dalam Islam ini jelas bagaimana membunuh diri dan bagaimana membunuh orang lain. Maka inilah kemudian yang akan kita bahas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam memandang ini. Dan banyak kasus-kasus yang terjadi, yang kemudian yang pernah terjadi itu memang pelakunya itu adalah mengaku orang Islam. Tetapi sebenarnya kalau mau dikatakan apakah ini kemudian mengatasnamakan Islam dan membawa kebaikan kepada Islam, saya kira ini tidak sama sekali. Ya, bahkan umat Islam tercoreng dengan perilaku-perilaku seperti ini yang sebenarnya sama sekali itu tidak ada diajarkan di dalam Islam. Peristiwa-peristiwa kekerasan, pelaku kekerasan itu tidak pernah Islam mengajarkan seperti itu. Kalaupun ada yang melakukan seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya kasuistik. Ya, pemahaman yang salah yang dipahami oleh orang terhadap suatu ajaran yang tidak komprehensif, yang tidak menyeluruh. Ya, misalnya terkait dengan bunuh diri, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi orang yang melakukan bom bunuh diri ini sudah jelas bahwa ketika membawa bom itu akan meledak dan bisa membunuh dirinya. Ya, apalagi kalau sudah diniatkan dari awal bahwa dia ingin meledakkan bom itu dan ikut dirinya terbunuh. Ya. Cuma kalau kasus kemarin yang terjadi ini kan sebenarnya ada dua kemungkinan, ya. Apakah peristiwa itu adalah murni betul-betul bom bunuh diri, ataukah itu diremot dari jarak jauh? Bisa saja ada peristiwa seperti itu. Jadi orang dititipi benda atau barang yang kita tidak tahu barang itu adalah barang yang akan meledak nantinya. Kita bawa saja barang itu, disimpan di dalam motor, kemudian diledakkan dari jarak jauh dan meledak. Nah, bisa saja hal seperti itu. Ya, yang kedua juga adalah bisa memang dengan sengaja. Ya, makanya ini harus diselidiki dengan benar. Apakah yang mana yang kuat? Apakah kasus yang pertama atau memang kasus yang kedua? Tapi sepertinya opini yang berkembang di masyarakat itu adalah kasus yang kedua. Langsung digiring kepada kelompok tertentu, jaringan tertentu. Ya, ini saya kira perlu kita sebagai orang Islam harus jernih melihat setiap peristiwa yang seperti ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan suatu alat atau cara di dunia, maka dia akan disiksa dengan cara itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada orang membunuh dirinya dengan bom, ya di akhirat juga nanti kemungkinan dibom juga, karena dia akan disiksa dengan alat atau benda atau cara yang dia gunakan waktu di dunia. Dia gantung diri, ya, kemudian mati, ya biasanya nanti itu seperti itu nanti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ya, makanya peristiwa bunuh diri ini ya sangat dilarang di dalam Islam. Sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan ketentuan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun bunuh diri tanpa sengaja, maka hal itu diberikan uzur dan pelakunya tidak berdosa. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kalian karena melakukan kesalahan yang tidak kalian sengaja. Akan tetapi yang berdosa adalah yang kalian sengaja dari hati kalian. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Ya, jadi kalau ada orang meninggal karena tidak disengaja, ya seperti anggaplah kasus bom kemarin,
ada orang dititipi bom, tidak tahu kalau itu adalah bom, lalu diledakkan dari jarak jauh, nah itu yang tidak berdosa. Atau dia mungkin jalan-jalan di suatu bangunan, di suatu gedung, lalu dijatuhi bunga, tapi ikut pot bunganya, lalu mati. Nah itu juga bukan bunuh diri ya, disebabkan oleh yang lain, dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengatasnamakan, apakah itu mengatasnamakan agama, ya, atau mengatasnamakan jihad, itu adalah sebuah penyimpangan. Ya, jadi jika pelakunya itu adalah orang Islam, maka ini adalah sebuah penyimpangan terhadap ajaran Islam. Karena dalam Islam itu tidak boleh kemudian melakukan aksi bunuh diri, ya, termasuk melakukan bom yang mengakibatkan dirinya mati dan mengakibatkan orang lain juga mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini dalam surah Al-Isra ayat 33. Nah, bagaimana jika seseorang itu membunuh muslim dengan sengaja atau dengan tidak? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan bersaksi bahwa aku Muhammad adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari 3 alasan, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa atau kisos. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang sudah punya istri lalu berzina. Ya, dan yang ketiga adalah orang yang memisahkan agama atau yang keluar dari agama atau murtad. Nah, kalau ketiga hal ini ya, itu bisa saja kemudian ditumpahkan darahnya. Tapi itu tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku, SKB di situ. Tidak kemudian bisa dilakukan oleh setiap individu, tapi harus dilaksanakan oleh suatu negara atau sebuah institusi. Ya, kalau misalnya ada orang yang membunuh seseorang lalu dia juga diputuskan untuk dibunuh, maka itu sah, ya, sah dalam ajaran Islam. Yang penting itu ditetapkan oleh negara, diputuskan oleh negara melalui sebuah persidangan. Ya, jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tadi adalah ketika seorang laki-laki yang sudah beristri lalu berzina, nah itu juga boleh dibunuh dengan cara dirajam, tapi harus diputuskan juga oleh negara. Dia ini dirajam atau tidak itu diputuskan oleh negara. Yang kemudian yang ketiga adalah yang murtad, yang keluar dari Islam, keluar dari agamanya. Ini pun sebenarnya tidak langsung dibunuh, tetapi diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, jadi ketika ada orang murtad diberikan kesempatan untuk taubat. Kalau kemudian sudah taubat dan murtad lagi, nah, nanti keduanya itu baru kemudian negara bisa memutuskan untuk diberikan keputusan. Beliau juga bersabda, sungguh lenyap dunia, ya, sungguh lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Al-Munziri. Ya, ini ternyata nyawa seorang muslim itu sangat berharga, sangat berharga. Bahkan lenyapnya dunia itu lebih ringan, ya, bagi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Tapi kan sekarang ini sepertinya nyawa orang-orang muslim itu mungkin lebih berharga binatang barangkali, ya. Mungkin kalau kucing ada ditabrak mobil, mungkin disingkirkan itu kucing, dikuburkan baik-baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang tabrak lari, sudah ditabrak, kelihatan mati itu orang, malah ditinggalkan. Ya, boleh jadi barangkali karena takut dimasa sehingga lari. Tapi seharusnya kan ada tanggung jawab di situ, harus bertanggung jawab. Belum lagi kasus-kasus lain, misalnya di
negara-negara tertentu, di Palestina misalnya, itu di sana bukan lagi kasus orang per orang yang melakukan pengeboman. Itu di sana sudah konteks negara, sebuah negara yang membom negara lain, yang membom masyarakat negara lain. Orang Israel mengebom orang-orang Palestina, tentara Israel mengebom masyarakat sipil Palestina. Amerika misalnya yang menyerang negara tertentu, seperti misalnya kasus di Afghanistan, ya, kasus di Suriah, itu ada intervensi di situ. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, ya, seperti di Rohingya misalnya, ya, itu sebenarnya kaum muslimin sekarang ini ya sebagai pihak yang menjadi korban sebenarnya. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, tidak sepantasnya bagi orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Maka barang siapa yang membunuh mukmin karena tidak sengaja, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diat yang diserahkannya kepada keluarganya, kecuali apabila keluarganya itu berkenan untuk bersedekah atau dengan memaafkannya. Ya, ini orang mukmin saja yang dibunuh secara tidak sengaja itu masih didenda, padahal ini tidak disengaja. Orang mukmin membunuh yang mukmin tapi tidak disengaja itu masih didenda, walaupun dendanya ya ringanlah ya, karena yang penting bisa memerdekakan seorang budak. Ya, artinya harus ada konsekuensi dari situ supaya tidak lagi mengulangi hal itu dan tidak ceroboh ya dalam melakukan suatu tindakan. Ya. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang jika membunuh orang kafir tanpa hak? Nah, jadi kalau ada orang Islam yang membunuh orang kafir yang tidak ada haknya, maksudnya sebenarnya tidak dibolehkan dalam syarak ya. Nah, membunuh orang kafir, kafir zimmi atau termasuk muahad dan mustakman atau orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim adalah perbuatan yang haram ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh jiwa seorang muahad atau orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan pemerintah atau kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya baunya surga bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Ya, adapun membunuh orang kafir muahad karena tidak sengaja, maka Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar diat dan kafarah sebagaimana disebutkan dalam ayat ya, yang artinya, apabila yang terbunuh itu berasal dari kaum yang menjadi musuh kalian atau kafir harbi dan dia adalah orang yang beriman, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak yang beriman. Adapun apabila yang terbunuh itu berasal dari kaum yang memiliki ikatan perjanjian antara kamu dengan mereka atau kafir muahad, maka dia harus membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan budak yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut supaya taubatnya diterima oleh Allah. Ya, ini dalam surah An-Nisa ayat 92. Jadi ini sangat jelas ya, beberapa dalil yang dibaca tadi, baik itu berupa Al-Quran maupun hadis, itu menyimpulkan, bisa kita simpulkan bahwa di dalam Islam itu ya, aksi seperti melakukan bom bunuh diri itu adalah sesuatu yang diharamkan karena bagian dari perilaku bunuh diri. Termasuk juga akibat dari perbuatan tersebut, yaitu di mana orang lain kemudian bisa terbunuh. Seperti misalnya dalam kasus bom Bali sebelumnya, itu berapa orang di sana yang meninggal. Ya, ada beberapa ulama memang yang membenarkan perkara ini jika
situasi negara di situ adalah sedang perang. Ya, kalau memang perang dan di situ hanya dengan kegiatan membunuh dirinya itu bisa menyelamatkan yang lain, maka itu dibenarkan. Itu sebagian ulama. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali itu melakukan bunuh diri walaupun dalam perang. Karena sudah jelas itu membawa bom itu kalau meledak itu pasti mati yang membawanya. Ya, jadi kalau mau perang ya perang saja. Kita berusaha untuk melindungi diri. Sebagaimana juga para sahabat ketika berperang itu, walaupun sudah diniatkan untuk syahid di jalan Allah, itu bukan berarti mereka perang tanpa ada pelindung, tanpa ada senjata. Mereka perang itu bukan pergi bunuh diri, walaupun diniatkan untuk jihad, untuk syahid di jalan Allah. Tapi usaha untuk melindungi dirinya supaya tidak terbunuh itu dimaksimalkan. Misalnya mereka membeli baju besi supaya tidak bisa tertebas oleh pedang. Itu adalah usaha maksimal. Ya, jadi tidak diniatkan untuk saya pergi perang ini tidak usah pakai kuda, tidak usah pakai parang, langsung saja ke situ dan ditebas lalu syahid. Itu tidak seperti itu. Nah, yang kemudian yang paling penting di sini adalah ini sekarang banyak yang yang menyatakan bahwa orang yang melakukan aksi bom bunuh diri itu adalah syahid. Nah, inilah ajaran-ajaran yang keliru ya. Jadi harus memahami Islam ini tidak boleh secara parsial sendiri-sendiri atau sebagian-sebagian saja, tetapi harus memahami bagian yang lain. Ya, harus memahami bagian yang lain supaya tidak salah memahami ajaran Islam ini. Ya, memang misalnya ada ayat yang misalnya kita bagaimana keras terhadap orang-orang kafir, tapi bentuk kekerasannya itu seperti apa? Ya, kalau jihad itu adalah suatu ibadah, maka jihad itu tentunya harus pertama bernilai ikhlas. Ya, harus ikhlas. Yang kedua harus berdasarkan pada tuntunan Rasulullah SAW. Rasul itu tidak pernah memperlihatkan seperti kasus-kasus bom bunuh diri itu. Ya, bahkan para sahabat juga tidak ada yang seperti itu. Ya, olehnya itu kaum muslimin sekalian, bahwa kita ini orang Islam harus memahami betul bahwa hal yang seperti ini harus dihindari. Dan tentunya kita orang Islam harus juga secara cerdas menyikapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalaupun ada orang Islam sebagai pelakunya, maka itu kita tidak boleh menjustifikasi atau mengeneralkan peristiwa ini terhadap seluruh kaum muslimin. Itu tidak boleh, karena sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dan rujukan kita, itu tidak dibenarkan sama sekali. Saya kira demikian jemaah sekalian terkait dengan bagaimana Islam memandang kasus bom bunuh diri ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita senantiasa berharap supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi ya di masa-masa yang akan datang. Karena keamanan itu sangat penting ya. Bagaimana menjaga keamanan kita, menjaga jiwa saudara-saudara kita kaum muslimin, termasuk orang-orang kafir zimmi ya, orang-orang yang mau hidup berdampingan dengan Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari pribadi saya sendiri, mari kita tutup dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.